Sekitar awal tahun lalu, kami diundang untuk melihat kebun timun milik Zulkarnaini. Buah bawah, buah di atas bawah, buah tengah, buah di atas tengah sama buah ujung. 5 ya? Jadi setiap kita panen bawah, potong. Setiap panen bawah, potong gitu. Jadi airnya itu tidak ke daun bang, langsung ke buah. Nah kalau banyak daun, buahnya sedikit. Yang kedua, tidak cepat besar. Ternyata, kebun ini berada di tengah pemukiman padat penduduk di Kota Pekanbaru. Luas tanah yang digarap itu sekitar 300 meter persegi. Awalnya ini lahan nganggur. Dia sewa, lalu ditanam 6.000 bibit timun. Bantu orang juga tuh. 2 bulan setelah tanam, timun itu sudah bisa dipanen. Hasilnya sampai 9 ton, dengan omset sekitar 30 juta, dengan potensi keuntungan mencapai 21 juta rupiah. Tapi lihat kondisi tanaman, insya Allah tercapai. Kemarin 15 kali panen kita ada 6,1 ton. Ya kan? Tambah panen hari ini dan panen 4 sampai 5 kali panen lagi, ya insya Allah tercapai di angka 9 ton dengan luas lahan 3.500 dan juga 6.000 benih yang kita tanam di lahan kebun ini. Ini kan varietasnya varietas Batara. Nah kalau Batara ini perkembangannya cepat sedikit. Kan kalau ini kemenangannya cepat panen, lebat buah. Timun ini kan masanya singkat. Nah, masanya singkat, perawatannya juga singkat. Tentu secara ekonomi lebih berputar ya. Kalau kita mau berinvestasi untuk penanaman timun ini kan butuh waktu lebih kurang 2 bulan. Nah, kita anggap saja hari ini dengan harga yang standar lah kan 2.000 atau 3.000, dengan kita menghasilkan 9 ton itu kan sekitar 18 sampai 21 jutaan lah kan kita bisa dapatkan keuntungan. Nah, modalnya kan tidak sampai separuh dari itu. Karena lama kan ya. Mungkin di mata orang-orang dia hanya petani biasa. Dari kebun ini, sekian persen kebutuhan timun di Pekanbaru bisa tertutupi ketimbang 100% didatangkan dari luar daerah. Cerita yang tak kalah menarik datang dari Hendrik. Kami sempat main ke kebun cabai milik Ketua RT 2 RW 14 Kelurahan Air Dingin Pekanbaru itu, di komplek perumahan Griatika Utama. Ibu-ibu kita didampingi sama itu PPL. Jadi di ini cara tanam ini, terus nanti airnya ini dengan pupuknya sekian, kayak gitu. Memang diajarin sampai bisa. Ya betul, itu ada. Jadi di komplek perumahan ini kan nggak semuanya terbangun rumah. Ada beberapa space lahan kosong yang ditumbuhi semak belukar. Luasnya sekitar 150 kali 50 meter persegi. Awalnya ini lahan nganggur, lalu disulap, dibikin kebun cabai. Karena dengan tim yang ada ini, alhamdulillah sudah teruji. Cabai di sana kita sudah buahnya luar biasa. Tambah ini Bapak juga bisa lihat seperti apa kan. Itu ini. Saat saya ke sana, mereka tengah panen cabai geprek segar. Menariknya adalah hasil panen cabai di sini nggak sempat dilepas keluar karena permintaan warga di kompleks sangat tinggi. Karena misi awalnya juga bukan untuk cari untung, cabai-cabai ini dijual dengan harga di bawah 50.000 per kilogram. 15 kilo. Panen pertama, panen kedua 16. Kayaknya meningkat nih Pak, meningkat gitu dia. Ini luas lahan 150 lebih kurang kali 50 juga nih, 50 meter. Dari sana ke sini lebih kurang itu. Kadang hal-hal sekecil seperti ini mampu menyadarkan kita bahwa masalah yang dihadapi pemerintah selama ini seperti stabilitas harga, jaminan ketersediaan komoditas yang ujung-ujungnya inflasi tak terkendali, harusnya bisa selesai dengan pola-pola seperti ini. Dari penelusuran kami memang tak ada angka pasti berapa luas lahan tidur di Kota Pekanbaru. Sebagian dari lahan nganggur itu karena konflik status kepemilikan. Tapi banyak juga orang-orang tajir di kota ini punya lahan kosong dan gak tergarap. Menurut Ketua Petani Milenial Riau Ade Putra Daulay,
bahwa semangat ketahanan pangan itu tidak cukup hanya dengan dorongan, tapi harus ditularkan, khususnya dari lingkungan terkecil seperti rumah tangga atau komplek perumahan seperti yang dilakukan Zulkarnaini dan Hendrik. Kunci keberhasilannya juga nggak bisa lepas dari uluran banyak pihak dalam mengambil perannya masing-masing. Contoh kasus di Kota Pekanbaru, ada beberapa komoditi yang dianggap sangat sensitif terhadap inflasi seperti cabai, beras, bawang, minyak goreng, dan lain-lain. Dari sini bisa ditelaah komoditi mana yang memungkinkan untuk bisa digarap sendiri oleh warga, salah satunya cabai. Dengan begitu, upaya pengendalian inflasi bisa lebih mudah dan terukur, serta wujud nyata dari upaya kemandirian pangan itu lebih jelas arahnya. Lahan nganggur di Pekanbaru cukup banyak dan sangat cocok untuk pengembangan tanaman hortikultura seperti timun, cabai, terong, dan jagung. Nah, hari ini kita melihat lahan-lahan tidur ini sebenarnya harus dimanfaatkan. Perbedaan kita, orang Indonesia sama Amerika kan satu kan. Aset-aset di Amerika itu kan selalu bergerak kan. Nah, kita kan lahan tidur. Nah, untuk lahan-lahan tidur di Pekanbaru ini sangat cocok untuk hortikultura. Selain timun ada cabai, ada terong, ada jagung, yang mana juga Pekanbaru walaupun hanya kota penyangga untuk pertanian, tapi ketika lahan tidurnya sudah bisa berjalan tentu bisa jadi sumber juga kan. Jadi kita tidak ketergantungan juga dengan provinsi-provinsi lain untuk ketahanan pangan kita sendiri. Selama ini, kebutuhan pangan masyarakat di Kota Pekanbaru cukup bergantung pada daerah lain. Lahan tidur seharusnya bisa jadi solusi untuk memperkuat ketahanan pangan walaupun skala lokal. Lahan yang kita ada ini, mereka berikan yang lengkap kayak bantuan ya, kayak pupuk, pestisida, dan segala macamnya itu ya, supaya kinerja kita di sini itu lebih lebih akurat dan tidak makan waktu juga. Kayak untuk penyiraman di cabai ini kan kita ekstrim sekarang nih, wajib siang malam, ya pagi dan sore. Bisa pakai mungkin BRI kasih bantuan selang drip, tinggal buka keran, bisa tersiram semua, mupuk dari situ juga, kayak gitu. Untuk nyepray juga disiapin untuk yang kayak spray yang bagus itu, bukan solo pump ya, yang bagus biar lebih ini, karena posisinya kalau kita nyepray tembakannya kecil, itu yang namanya hama di bawah daun ini nggak mati Pak, nggak masuk dia ke dalam sprayan kita itu.